Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat dan hidayahnya hingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan materi eh, elektrolit baterai. Selanjutnya, pada video kali ini kami akan membahas 6 subbab materi. Yang pertama yaitu pengertian elektrolit baterai, kedua elektrolit berair, ketiga elektrolit tidak berair, cairan ionik, elektrolit polimer padat, dan elektrolit keramik kaca. Baik, saya Muhammad Zubair Hasan sebagai pembicara pertama yang akan membahas dua materi yaitu pengertian elektrolit baterai dan elektrolit berair. Nah, langsung saja masuk ke materi pengertian elektrolit baterai. Elektrolit baterai adalah cairan yang memungkinkan aliran listrik di dalam baterai. Cairan ini biasanya terdiri dari campuran air suling H2O dengan asam sulfat SO4. Elektrolit baterai berperan penting dalam menentukan kinerja baterai karena berfungsi sebagai medium untuk transfer ion antara elektroda positif dan negatif. Selanjutnya yaitu elektrolit berair atau aqueous electrolyte. Elektrolit berair berarti elektrolit yang berbahan dasar air, yaitu pelarut untuk senyawa, misalnya senyawa yang asam atau basa, yang menghasilkan ion penghantar setelah disosiasi. Elektrolit berair dapat dibagi pada skala pH menjadi 3 bagian, yaitu basa, netral, dan asam. Yang pertama yaitu elektrolit basa atau elektrolit alkali. Elektrolit alkali digunakan dalam berbagai macam baterai primer dan baterai isi ulang. Paling banyak jenis baterai primer yang umum digunakan adalah baterai yang disebut alkaline manganis dioxide battery. Samping adalah gambar dari struktur baterai tersebut. Selanjutnya, elektrolit alkali umumnya memiliki konduktivitas yang jauh lebih tinggi daripada elektrolit netral karena konduktansi proton yang ditingkatkan dari elektrolit pH tinggi. Misalnya, larutan NaOH atau KOH 20% hingga 40%. Sering digunakan dalam baterai sehingga memberikan nilai pH mendekati 14. Elektrolit alkali sangat penting untuk baterai yang dapat diisi ulang dengan mempertimbangkan potensi berlebih selama pengisian dan dampaknya pada bahan pembentuk gel polimer. Elektroda nilai oksidroksida membatasi penggunaan senyawa organik dalam elektrolit untuk umur siklus yang tinggi. Zat aditif memainkan peran penting dalam sel isi ulang basa seperti litium hidroksida dan garam kobalt. Selanjutnya, next. Ya, elektrolit netral. Jenis baterai utama yang menggunakan elektrolit netral atau sedikit asam adalah karbon baterai seng. Ada dua versi utama dari sel ini, yaitu elektrolit Lichens yang merupakan kombinasi garam seng klorida dan amonium klorida yang dilarutkan dalam air, dan seng klorida sel yang sebagian besar merupakan seng klorida yang dilarutkan dalam air dengan sedikit amonium klorida yang terkadang juga ditambahkan. Selanjutnya, elektrolit ini mengandung sekitar 26% NH4Cl, 9% ZnCl2, dan 65% air, sedangkan elektrolit seng klorida pada umumnya mengandung sekitar 30-40% ZnCl2 dan 60-70% air. Konduktivitas larutan seng klorida dapat ditingkatkan dengan menambahkan amonium klorida, namun dalam sel yang dimodifikasi, agen pembentuk gel seperti pati digunakan untuk mengimobilisasi elektrolit, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan kestabilan sel. Selanjutnya, terakhir yaitu elektrolit asam. Elektrolit utama dalam kategori ini adalah asam sulfat, yang meskipun memiliki sejarah panjang dalam baterai, kini sebagian besar digunakan dalam sel asam timbal atau baru-baru ini dalam sel karbon asam timbal. Dapat dikatakan bahwa elektrolit ini adalah yang paling penting karena meluasnya penggunaan jenis baterai ini dan kepentingan ekonominya di seluruh dunia.
Sel asam timbal ditemukan pada tahun 1859 oleh Gaston Plante dan menggunakan asam sulfat encer yang saat ini biasanya digunakan pada konstruksi sel pada konsentrasi 37% berat dalam kondisi terisi penuh. Selanjutnya, variasi pada baterai timbal asam mencakup penambahan karbon aktif ke elektroda negatif. Timbal yang mencakup penambahan karbon aktif ke elektroda negatif timbal yang mengarah ke proses redoks Faraday lapis ganda gabungan. Kapasitansi lapisan ganda bisa menjadi sangat besar ketika karbon aktif dengan luas permukaan yang sangat tinggi digunakan dan dapat memiliki respon yang jauh lebih cepat daripada elektrolit timbal. Fase elektrolit mirip dengan baterai asam timbal standar. Ya, mungkin itu dari saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu elektrolit tidak berair atau non-aqueous electrolytes. Elektrolit tidak berair, penggunaan bahan polimer untuk menyebabkan gelas elektrolit digunakan terutama dengan pelarut organik, memiliki sedikit berpengaruh pada sifat elektrolit dasar seperti konduktivitas dan difusivitas, kecuali untuk berpengaruh besar pada viskositas. Namun, elektrolit pada sebagian besar baterai modern memiliki sedikit sekali konveksi alirantif, sehingga viskositas tidak banyak berpengaruh pada pengoperasian baterai. Perkembangan terbesar adalah dengan elektrolit berbasis pelarut organik. Di sini terbagi elektrolit tidak berair terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit pelarut organik dan elektrolit pelarut anorganik. Untuk elektrolit pelarut organik, penggunaan elektrolit kimia terbesar untuk elektrolit pelarut organik adalah di bidang polimer, baterai litium dan baterai litium ion yang dapat diisi ulang. Aplikasi yang berhasil dalam litium primer mendahului baterai isi ulang selama beberapa dekade. Meskipun pekerjaan itu dilakukan secara instan, namun harus ditekankan bahwa dalam semua kasus, konduktivitas elektrolit dengan pelarut organik setidaknya 1 kali lipat lebih buruk daripada larutan elektrolit berair, terutama yang memiliki konduktansi proton yang ditingkatkan seperti asam dan basa. Hal ini memiliki dampak yang mendalam berpengaruh pada desain sel untuk sistem yang tidak berair. Selanjutnya yaitu elektrolit pelarut anorganik. Elektrolit berbasis pelarut anorganik telah digunakan terutama pada baterai katoda cair. Sebuah kelas baterai primer katoda cair telah dikembangkan yang menggunakan pelarutan organik murni. Sel-sel ini memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi. Sebagian karena elektrolit menjalankan peran ganda larutan elektrolit dan bahan aktif katoda. Perwakilan utamanya adalah tionil klorida atau SeCl2 dan sulfuril klorida atau SO2Cl2. Meskipun pelarut lain telah muncul di literatur paten, kedua jenis ini telah dimodifikasi dengan memasukkan aditif dalam elektrolit, biar Cl dalam elektrolit tionil klorida dan Cl2 dalam elektrolit sulfur klorida. Efeknya pada keluaran energi sel karena aditif kecil, tetapi ada beberapa keuntungan dalam ketahanan si sel terhadap kondisi penyalahgunaan. Selanjutnya, yaitu elektrolit harus memiliki reaktivitas rendah dengan litium atau membentuk lapisan pelindung pada permukaan litium untuk mencegah reaksi lebih lanjut dan katoda. Yang ketiga, elektrolit harus memiliki konduktivitas ionik yang baik. Yang keempat, elektrolit harus berbentuk cair pada kisaran suhu yang luas. Yang kelima, elektrolit harus memiliki karakteristik fisik yang menguntungkan, seperti tekanan uap rendah, stabilitas, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Baiklah, selanjutnya mengenai cairan ionik akan dilanjutkan oleh teman saya dengan ini. Persilahkan. Baik, selanjutnya ada materi cairan ionik. Cairan ionik merupakan bahan elektrolit alternatif yang menarik untuk membuat baterai ion litium lebih aman. Elektrolit baterai litium-ion umumnya terdiri dari garam litium yang dilarutkan dalam pelarut organik dan aditif. Penggunaan cairan ionik sebagai aditif dapat meningkatkan konduktivitas dari ionik elektrolit baterai ion litium yang merupakan satu parameter penting dalam karakteristik elektrolit. Cairan ionik memiliki konduktivitas yang tinggi, tidak mudah menguap, dan tidak mudah terbakar, sehingga dapat membantu mencegah ledakan pada baterai. Selain itu, cairan ionik juga memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu di angka 700 hingga 800 derajat Celcius, serta memiliki viskositas yang tinggi yang dapat mempengaruhi konduktivitas ionik elektrolit baterai ion litium.
Berikutnya, ini merupakan gambar dari struktur tipikal cairan ionik. Struktur tipikal dari cairan ini melibatkan senyawa-senyawa ionik dengan konduktivitas yang tinggi, titik leleh yang tinggi, dan kemampuan untuk menghantarkan listrik. Adapun peran dari cairan ionik berperan sebagai media konduktif untuk ion-ion dalam sel baterai. Saat baterai beroperasi, ion bermigrasi antara katoda dan anoda melalui cairan ionik, menyebabkan aliran arus listrik. Sedangkan dalam penelitian sendiri, cairan ionik digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan konduktivitas ionik elektrolit baterai ion litium. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan keamanan baterai, terutama dalam aplikasi perangkat portable, device elektronik, kendaraan listrik, dan penyimpanan energi untuk energi terbarukan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Saya akan menjelaskan materi elektrolit polimer padat dan elektrolit keramik. Elektrolit polimer padat adalah bahan konduktif ion yang memiliki sifat padat atau gel. Elektrolit polimer padat sering digunakan dalam teknologi baterai litium-ion padat. Beberapa formulasi elektrolit polimer padat memiliki kapasitas daya yang tinggi. Baterai litium-ion padat ini menggantikan elektrolit cair dengan elektrolit polimer padat untuk meningkatkan keamanan dan kinerja. Elektrolit polimer padat biasanya digunakan dalam berbagai jenis sel bahan bakar, baterai sebagai penghantar ion, dan perangkat penyimpanan energi. Selanjutnya, pada awalnya, elektrolit yang digunakan adalah polimer sederhana dari oksida polietilen. Elektrolit polimer padat memiliki keuntungan dalam meningkatkan performa baterai litium dengan densitas energi, kapasitas, dan keamanan tinggi yang ramah lingkungan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan elektrolit polimer padat yang berbasis polimer alami, seperti karboksimetil kelulose atau CMC, kitosan, PVA, PVDF, HFP, dan PAO. Elektrolit polimer padat dapat dimodifikasi untuk meningkatkan konduktivitas ion, sifat dielektrik, dan stabilitas elektrokimia. Terdapat gambar baterai elektrolit polimer yang dapat dilihat bersama-sama. Selanjutnya adalah materi elektrolit keramik atau kaca, ceramic glassy electrolyte. Elektrolit keramik dapat ditemui dalam film baterai tipis, di mana mereka berperan sebagai sistem penyimpanan energi. Baterai tipis ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perangkat elektronik portable, sensor, dan teknologi wearable. Dalam film baterai tipis, elektrolit keramik berperan sebagai penghantar ion di antara elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau anoda. Elektrolit keramik jenis ini memungkinkan pergerakan ion secara efisien, mendukung aliran arus listrik yang stabil dalam sel baterai. Selanjutnya, elektrolit keramik memiliki konduktivitas ionik yang tinggi, yang memungkinkan pergerakan ion dengan cepat di dalamnya. Hal ini mendukung respon cepat dan kinerja yang efisien di dalam baterai. Bahan keramik cenderung memiliki stabilitas termal yang baik, yang berarti baterai tipis dengan elektrolit keramik dapat beroperasi pada suhu ekstrim tanpa mengalami degradasi kinerja yang signifikan. Selanjutnya, elektrolit keramik sering digunakan dalam jenis baterai tertentu, seperti litium-ion fosfat dan litium-ion silikat. Dua jenis elektrolit keramik yang umum digunakan dalam baterai litium-ion ini adalah lipon dan lisikon. Yang pertama adalah lipon atau lithium phosphorus oxynitride. Adalah elektrolit keramik yang mengandung litium, fosfor, oksigen, dan nitrogen. Sifatnya dapat diperoleh dengan mengendalikan komposisi dan kondisi sintesis. Lipon memiliki konduktivitas ionik yang tinggi, kemampuan untuk digunakan pada suhu tinggi, dan stabilitas kimiawi yang baik. Hal ini membuatnya digunakan dalam baterai litium-ion fosfat atau LFP. Selanjutnya, yang kedua adalah lisikon atau lithium super ionic conductor. Adalah elektrolit keramik yang memiliki konduktivitas ionik litium yang sangat tinggi.
Biasanya dibentuk dari senyawa silikat dan digunakan sebagai pengganti elektrolit cair dalam baterai lithium-ion. Lisikon memiliki konduktivitas ionik yang sangat tinggi, kestabilan elektrokimia, dan resistensi terhadap pembentukan dendrit litium yang dapat meningkatkan keselamatan dan masa pakai baterai. Kedua jenis elektrolit keramik ini memberikan beberapa keunggulan dibanding elektrolit cair konvensional, seperti risiko yang lebih rendah terkait dengan kebocoran dan potensial pengembangan baterai dengan kapasitas yang lebih tinggi serta umur pakai yang lebih panjang. Pemilihan antara lipon dan lisikon bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi baterai. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembawaan materi yang bisa kami bawakan dari kelompok 7 mengenai elektrolit baterai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, segala kesalahan mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.